Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Anak-anak sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali pembelajaran kita tentang Khulafaur Rasyidin ya. Yaitu diantara khalifah-khalifah pengganti Rasulullah SAW. Kita akan masuk ke khalifah kedua setelah sebelumnya kita sudah mempelajari tentang kisah hidup khalifah pertama, yaitu Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Nah, hari ini kita akan masuk ke Sayyidina Umar bin Khattab, yaitu khalifah kedua dari Rasulullah SAW. Nah, di khalifah kedua ini sebelumnya kita akan mempelajari tentang riwayat hidup dari Sayyidina Umar. Siapa sebenarnya sosok Sayyidina Umar ini? Sayyidina Umar ini lahir dari Bani Adi ya. Jadi Umar bin Al-Khattab yang kemudian nasabnya bersambung hingga Bani Adi ya. Adi bin Ka'ab. Nah, di Ka'ab inilah kemudian nanti nasabnya berjumpa dengan nasab Rasulullah SAW, karena kita tahu bahwa memang Sayyidina Umar ini sama-sama berasal dari suku Quraisy ya. Nasabnya bertemu di Bani Ka'ab bin Lu'ay ya. Nah, secara umum ini keluarga, istri dan anak-anak Sayyidina Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini memiliki beberapa istri ya. Di antara anak-anak yang terkenal adalah Abdullah ibnu Umar. Nanti Abdullah ibnu Umar ini banyak juga meriwayatkan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan asar para sahabat. Kemudian Hafsah ibnu Umar ini, dia adalah salah satu di antara anak daripada Sayyidina Umar yang banyak menulis atau memiliki mushaf Al-Quran ya. Nanti yang menjadi salah satu rujukan dalam penulisan Al-Quran, mushaf Hafsah. Baik, di antara gelar yang dimiliki oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab ini ada beberapa gelar. Pertama yaitu Amirul Mukminin, yaitu gelar yang disematkan pertama kali ya kepada Sayyidina Umar ya, Ibn Al-Khattab, sebagai panggilan kehormatan untuk seorang khalifah ya. Kemudian yang kedua adalah Al-Quraisy, karena beliau berasal dari suku Quraisy ya. Kemudian Abu Hafsah ini merujuk kepada Sayyidina, anak daripada Sayyidina Umar sendiri, yaitu Hafsah ya. Dan selanjutnya adalah Al-Adawi. Nah, yang penting ini adalah Al-Faruq. Al-Faruq ini adalah merujuk kepada komitmen dari Sayyidina Umar yang menegaskan keislamannya, khususnya ketika beliau masuk Islam di kota Mekah. Di saat umat Islam pada waktu itu masih sangat sedikit ya, beliau tak segan mempublikasikan dan mensiarkan keislamannya di tengah-tengah masyarakat Quraisy pada waktu itu yang masih belum banyak menerima dakwah Islam ya. Nah, tapi beliau dengan tegas mempublikasikan keislamannya sehingga beliau disebut dengan Al-Faruq. Kemudian beliau juga mendapatkan gelar Abu Faiz karena kecerdasan dan kecerdikan beliau. Dan yang terakhir adalah beliau mendapatkan gelar Asadullah ya, singa padang pasir atau singanya Allah. Itu tadi karena beliau memiliki kecerdasan dan ketegasan. Nah, ini mungkin bisa kita ambil ya, semangat komitmen beliau dalam membela Islam, membela dakwah Rasulullah SAW.
Nah, selanjutnya kita masuk kepada bagaimana proses keislaman Sayyidina Umar bin Khattab. Dalam banyak catatan sejarah disebutkan bahwa eh, Sayyidina Umar ini masuk Islam itu pada tahun ke-6 kenabian, artinya pada tahun ke-6 di mana pasca Rasulullah SAW diangkat sebagai nabi dan rasul ya, dikukuhkan sebagai nabi dan rasul dan menerima wahyu pertama. Artinya beliau masuk Islam ini masih pada masa periode Mekah di mana memang pada waktu itu Islam masih dalam posisi lemah ya, masih dalam posisi di mana pengikutnya sangat sedikit pada waktu itu. Sehingga boleh dikatakan beliau ini adalah di antara orang yang awal masuk Islam, meskipun tidak termasuk dalam as-sabiqun al-awwalun ya, yang masuk sabiqun al-awwalun kan salah satunya ya Abu Bakar. Kalau beliau ini termasuk mungkin boleh dikatakan gelombang kedua dan ketiga. Tetapi dengan masuk Islamnya beliau ini, Sayyidina Umar bin Al-Khattab ini membawa aroma positif, menjadi berpengaruh positif terhadap perkembangan Islam pada waktu itu. Meskipun memang kita tahu bahwa pada masa Mekah memang Islam sangat mendapatkan perlawanan ya. Kehadiran Islam sangat mendapatkan pertentangan dan perlawanan utamanya dari kaum kafir Quraisy. Tetapi dengan masuk Islamnya Sayyidina Umar yang notabene merupakan salah satu pemimpin dan pembesar kaum Quraisy, ini membawa aroma positif bagi perkembangan Islam, karena nanti belakangan kemudian Sayyidina Umar ini menjadi orang yang paling getol dan paling terdepan dalam mendakwahkan Islam. Padahal sebelumnya kita tahu bahwa di saat awal-awal kemunculan Islam, di saat awal-awal Nabi SAW berdakwah, Sayyidina Umar ini menjadi orang yang cukup keras ya penentangannya terhadap Nabi. Bahkan dalam satu kesempatan beliau ingin membunuh Nabi. Tapi justru orang yang awalnya sangat menentang dakwah Nabi SAW, justru dalam satu titik beliau merasa tertarik ya untuk kemudian masuk Islam. Ya inilah salah satunya adalah disebabkan oleh hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala melalui lantunan Al-Qur'an yang kebetulan dibaca oleh salah satu saudarinya yang terlebih dahulu sudah masuk Islam. Nah, dengan masuk Islamnya Sayyidina Umar bin Al-Khattab ini, maka kemudian membuat Islam kemudian semakin kuat ya. Dakwah Rasulullah SAW yang semula dilakukan secara sembunyi-sembunyi ya, selama kurang lebih 3-4 tahun ya. Nah, akhirnya kemudian mendapatkan legitimasi dan dilakukan lambat laun, dilakukan mulai dengan secara terang-terangan dengan mulai masuknya para pembesar Quraisy, salah satunya Umar bin Khattab dan Sayyidina Hamzah ya ke dalam Islam, sehingga semakin memperkuat dakwah Nabi SAW. Nah, selanjutnya bagaimana proses pengangkatan ya sebagai khalifah. Nah, kita tahu bahwa Sayyidina Umar ini adalah khalifah Rasulullah SAW, pengganti setelah Sayyidina Abu Bakar yang memerintah kurang lebih selama 2 tahun ya, itu wafat. Nah, Sayyidina Umar bin Al-Khattab ini sendiri diangkat sebagai khalifah, menggantikan menggantikan Sayyidina Abu Bakar melalui penunjukan langsung. Nah, kita tahu bahwa sebelumnya Sayyidina Abu Bakar terpilih misalnya sebagaimana yang telah kita pelajari sebelumnya, bahwa Sayyidina Abu Bakar ini terpilih melalui proses diskusi dan perdebatan alot di Sakifah Bani Saidah. Nah, ini berbeda dengan pengangkatan Sayyidina Umar ya, yang diangkat
dan ditunjuk langsung oleh khalifah pendahulunya, yaitu Sayyidina Abu Bakar, setelah sebelumnya berdiskusi dengan para sahabat. Artinya di sini sudah ada dua proses pemilihan khalifah yang berbeda ya. Kalau sebelumnya dipilih melalui proses musyawarah, yang kedua ini dipilih melalui proses penunjukan langsung. Nah, ini memang meneguhkan nanti satu teori di mana dalam proses pemilihan kepemimpinan dalam Islam memang tidak ada semacam ketentuan baku ya, di mana pemimpin atau seorang khalifah itu harus dipilih dengan cara ini, cara itu gitu ya. Nah, ini terbukti dalam sejarah pemilihan khalifah atau khulafaur rasyidin itu kemudian menggunakan sistem pemilihan yang berbeda-beda. Nah, Sayyidina Umar sendiri memerintah atau menjadi khalifah kurang lebih selama 10 tahun ya. Lebih tepatnya adalah 10 tahun 6 bulan 10 hari. Ini mulai dari tahun 13 Hijriah hingga 23 Hijriah. Nah, selama kurang lebih 10 tahun itulah kemudian Sayyidina Umar Ibnul Khattab melakukan beberapa kebijakan strategis yang nanti akan kita paparkan di slide selanjutnya. Nah, di antara kebijakan-kebijakan strategis yang dilakukan oleh Sayyidina Umar bin Khattab selama beliau memangku tugasnya sebagai seorang khalifah, antara lain adalah kemudian mengatur administrasi negara. Pada masa ini kemudian beliau mengambil satu kebijakan dengan mulai mengambil inspirasi dan mencontoh pengelolaan administrasi negara yang telah berkembang di Persia dan Romawi ya. Kemudian Sayyidina Umar mengatur pemerintahan dengan pertama membagi administrasi negara. Seiring dengan bertambah luasnya wilayah kekuasaan Islam, itu kemudian dibagi dalam provinsi-provinsi. Nah, semenjak itu kemudian kekuasaan sudah tidak lagi sentralistik ya, walaupun memang kekuasaan utama tetap berada di tangan khalifah, tetapi pembagian daerah administratif itu sudah mulai dilakukan pada masa Sayyidina Umar bin Khattab melalui provinsi-provinsi ya. Dan mulai Sayyidina Umar ini sudah ada gubernur-gubernur di masing-masing provinsi. Seperti misalnya nanti ada gubernur Kah, Madinah, Syria, Jazirah, Basrah, Kufah, Palestina, dan Mesir. Nah, masing-masing daerah ini kemudian dipimpin oleh seorang gubernur ya, atau seorang amir. Nah, selanjutnya adalah mengeluarkan undang-undang. Nah, undang-undang ini kalau sekarang mungkin ya semacam peraturan-peraturan yang kemudian mengatur hal-hal tertentu dalam proses pemerintahan. Misalnya pada masa Sayyidina Umar mulai ditertibkan atau diberlakukan undang-undang dengan mengadakan kebijakan kemudian peraturan perundang-undangan mengenai ketertiban pasar ya. Nah, pada waktu itu memang pasar itu menjadi pusat perekonomian dan pusat perdagangan. Selain itu membuat peraturan tentang ukuran jual beli dan mengatur kebersihan jalan pasar. Nah, selanjutnya kebijakan strategis yang ketiga adalah membentuk departemen-departemen. Ini semacam kalau sekarang ya dalam pemerintahan modern itu adalah kementerian-kementerian ya. Nah, pada masa ini beberapa departemen yang dibentuk untuk menyokong roda pemerintahan Sayyidina Umar adalah jawatan kepolisian atau Polri lah, institusi Polri ya, Polisi Republik Indonesia, atau
institusi kepolisian ya pada masa kekhalifahan. Tugasnya apa? Tugasnya adalah menjaga keamanan dan ketertiban pemerintahan. Kemudian pada masa Sayyidina Umar juga diberlakukan sistem pembayaran gaji dan pajak tanah. Mendirikan pengadilan dalam rangka memisahkan lembaga yudikatif dan eksekutif. Artinya pada masa ini juga tugas-tugas yudikatif, tugas-tugas hukum pengadilan itu sudah terpisah dengan tugas-tugas pemerintahan ya. Tugas-tugas pemerintahan, tugas-tugas pengadilan itu dipisahkan dalam dua lembaga yang berbeda. Nah ini artinya sudah menerapkan trias politika ya dalam konsep negara modern. Nah, ini kan sesuatu yang keren ya. Di masa Sayyidina Umar, di masa Khulafaur Rasyidin juga sistem pemerintahan itu sudah di-share atau dibagi gitu ya dalam berbagai macam lembaga. Kemudian sudah membentuk juga Departemen Pekerjaan Umum dan mendirikan Baitul Mal. Nah, Baitul Mal ini semacam pada masa Umar mulai ditertibkan Baitul Mal ini semacam lembaga kas negara ya. Kas negara yang mana fungsinya adalah sebagai sarana untuk mengatur dan mengelola aset-aset negara, uang-uang yang dikelola oleh negara. Nah, pada masa Sayyidina Umar juga sudah diterbitkan mata uang dan juga ditetapkan tahun Hijriah sebagai tahun di mana Rasulullah SAW mulai melakukan Hijriah ya, tahun baru Islam ya, tahun di mana kalender Islam itu pertama kali diberlakukan. Nah, ya. Jadi tahun 1 Hijriah itu bermakna dimulai dari tahun di mana Rasulullah SAW hijrah. Nah, sekarang sudah 1444. Artinya 1444 tahun yang lalu Rasulullah SAW melakukan hijrah. Maka disebutlah itu tahun Hijriah ya. Nah, proses penetapan dan peresmian penanggalan Hijriah ini mulai resmi diberlakukan itu pada masa Khalifah Sayyidina Umar. Nah, demikianlah beberapa di antara kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Sayyidina Umar selama beliau memerintah kurang lebih 10 tahun 3 bulan dan 10 hari itu. Nah, terakhir kita akan membahas tentang gugurnya Sayyidina Umar. Nah, beliau ini gugur sebagai seorang syahid di tangan seorang majusi yang bernama Abu Lu'lu'ah. Majusi ini identik dengan agama para penyembah api ya, yang mengagung-agungkan api yang dianut oleh masyarakat Persia pada waktu itu. Nah, memang banyak catatan sejarah yang mengatakan bahwa memang Abu Lu'lu'ah ini merasa sakit hati terhadap Sayyidina Umar yang berhasil menaklukkan dinasti Persia ya. Nanti bisa dicek di berbagai macam buku teks sejarah ya. Tapi dari sini kita tahu bahwa memang pada masa mulai dari Khalifah kedua inilah pergolakan politik di kekuasaan Islam itu mulai terjadi ya, sampai nanti di Khalifah ketiga, keempat juga kemudian mengalami nasib dan posisi yang sama begitu ya, wafat atau syahid akibat dibunuh ya oleh segelintir kelompok. Nah, ini
membuktikan memang bahwa kekuasaan itu senantiasa akan membawa korban gitu, termasuk ya dalam tradisi pemerintahan Islam juga terjadi demikian. Nah, dalam banyak catatan sejarah disebutkan bahwa Sayyidina Umar ini wafat dalam usia 60 tahun. Ada juga yang menyatakan bahwa usia Sayyidina Umar itu 55 tahun, 56 dan sebagainya. Tetapi mayoritas mengatakan bahwa Sayyidina Umar wafat dalam usia 60 tahun. Nah, sebelum beliau wafat, beliau kemudian menunjuk ya semacam tim yang disebut dengan tim perumus ya, tim sel untuk yang bertugas melantik atau menunjuk khalifah pengganti Sayyidina Umar ya. Nanti tim ini diketuai oleh Abdurrahman bin Auf yang pada akhirnya nanti akan memilih siapa pengganti dari Sayyidina Umar Ibn al-Khattab. Nah, nanti terpilihlah khalifah ketiga yakni Sayyidina Utsman bin Affan sebagai penerus dari Sayyidina Umar bin al-Khattab. Nah, nanti akan kita pelajari di pembahasan selanjutnya. Nah, demikian sekilas dari sejarah singkat dan substansi atau strategi dakwah atau strategi yang dilakukan oleh khalifah kedua Umar bin al-Khattab sebagai khalifah pengganti Rasulullah SAW. Mudah-mudahan materi ini dapat kita ambil ibroh, dapat kita ambil tidak hanya sekedar pengetahuan tetapi manfaat daripada materi ini untuk menjadi motivasi bagi kita dengan mempelajari sosok-sosok mulia sahabat-sahabat Rasulullah, utamanya adalah para khalifah Rasulullah SAW, dan kita jadikan semangat untuk kemudian memperkuat iman dan Islam kita, serta terus meneladani sifat-sifat mulia dari sahabat-sahabat mulia Rasulullah SAW. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.